Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Berjumpa kembali dengan podcast Asatidah Ahlussunnah Sulselbar di kegiatan Tablik Akbar Asatidah atau Tablik Akbar Ahlussunnah wal Jamaah Sulselbar ke-17. Dan insya Allah pada malam hari ini kita akan dibersamai oleh asatidah kita, guru-guru kita. Alhamdulillah ada Ustadz Mustamin, ada Ustadz Ibnu Yunus, dan ada Ustadz Dzulqarnain. Hafizahumullah. Dan insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas tentang sebuah pembahasan penting berkaitan dengan masalah tema yang akan diangkat di kegiatan esok hari dan juga lusa insya Allah, yaitu berkaitan dengan masalah keberkahan, meraih keberkahan dunia akhirat, yang dalam podcast kita akan bahas tentang menata hidup dalam bingkai keberkahan. Semoga dialog kita pada malam hari ini memberikan kebaikan, masukan, dan juga tentunya memberikan pencerahan untuk seluruh kaum muslimin di seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Kita berharap kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua kebaikan, keberkahan, dan insya Allah dialog kita ini kita harapkan sebagai masukan-masukan untuk kaum muslimin dimanapun berada. Nah, mungkin sebelumnya kita mau tanya Ustadz Mustamin dulu ya, berkaitan dengan masalah kegiatan kita di esok hari, yaitu Tablik Akbar tentang keberkahan. Ya, jadi sepenting apakah kegiatan ini untuk masyarakat kita dan untuk negara kita, Ustaz? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ruang dengar Ya. Untuk menyimak dari ustadz-ustadz kita, termasuk juga host kita Ustadz Abu Ubaidillah yang selama ini sudah setia menemani pendengar sekalian berkaitan dengan permasalahan ataupun apa yang ditanyakan oleh atau disampaikan oleh Ustadz host kita Ustadz Abu Ubaidillah, Ustadz Bambang, tentang tema dari Tablik Akbar yang akan berlangsung insyaallah taala mulai besok 6 dan 7 Mei di Islamic Center Wajo, tepatnya di Sengkang ini, yang berkaitan dengan tentang keberkahan. Sebagaimana yang kita ketahui, judulnya itu dengan bahasa daerah setempat, bahasa Bugis. Ustaz bisa Bugis ya? Sikit-sikit paham. Itu meraih keberkahan dunia dan akhirat. Sebagaimana yang menjadi kebiasaan atau menjadi tren atau kebiasaan kita dalam menentukan tema di tempat penyelenggaraan Tablik Akbar, itu terkadang dengan melihat kearifan lokal daerah setempat, terkadang juga melihat apa yang sedang tren ketika itu atau yang sangat penting untuk dibahas ketika itu berkaitan dengan kemaslahatan atau kepentingan umat, seperti misalnya ketika di Maros kemarin 2 November yang lalu kita menjadikan pembahasan kita tentang al-wasatiyah. Al-wasatiyah yang berarti moderasi, bahwa Islam itu adalah ajaran yang moderat. Itu karena pentingnya ketika itu, dan terkadang juga berkaitan dengan kearifan lokal, seperti ketika diadakan beberapa tahun lalu di Parepare, karena dipandang
Parepare adalah kota niaga, perniagaan, salah satu pusat perniagaan yang masyhur sejak dahulu, sehingga ada tema-tema yang berkaitan dengan perniagaan. Dan ketika dia akan diadakan di Sengkang, Kabupaten Wajo ini, nah ada gambaran kepada kita, sampai kepada kita bahwa di antara kearifan lokal ataupun ciri khas daripada masyarakat di tempat ini adalah perniagaan, ya, kemajuan dalam perniagaan ataupun perdagangan. Demikian pula ada yang menyampaikan tentang keberanian dari satu contoh tokoh pahlawan yang dikenal, yang paling terkenal mungkin di Wajo ini itulah Madu Keleng, terkenal dengan keberaniannya. Maka melihat dari situ dan melihat kenyataan bahwa kebanyakan masyarakat di sini itu maju dalam perdagangan ataupun perniagaan. Sementara kita ketahui dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satu pondasi penting dari perniagaan itu yang diharapkan adalah keberkahannya. Seperti dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa, in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Kedua pedagang dan pembeli itu memiliki hak untuk memilih, meneruskan ataupun membatalkan akad jual belinya selama mereka belum berpisah. Dan kalau keduanya ketika melakukan jual beli itu keduanya jujur dan transparan, tidak ada yang disembunyikan, baik itu pembayarannya oleh pembeli, sistem pembayarannya, demikian pula barang dagangannya dijelaskan semua dengan transparan, dengan jelas, tidak ada yang disembunyikan, maka akan diberkahi bagi mereka jual belinya. Dari situ ada nilai keberkahan. Dan kebanyakan kita, utamanya kebanyakan masyarakat Muslim, khususnya di Indonesia, bahkan mungkin kebanyakan seluruh dunia senang kepada yang namanya keberkahan. Artinya memiliki fitrah untuk mendapatkan keberkahan, sehingga dengan dasar itulah kita memilih keberkahan menjadi tema kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan itu menjadi tema yang menarik untuk didengarkan, karena pada tema ini tersimpan atau terkandung banyak hal-hal yang bisa digali dari tema yang umum ini. Mungkin itu. Masya Allah. Ya, berarti memang ada hubungan ya antara keberkahan dengan dengan kondisi daerah yang kita akan adakan tabligh akbar itu tadi ya. Itu dia. Ya. Kemudian Ustadz Ibnu Yunus ini, dari penjelasan Ustadz Mustamin tadi, kita bisa melihat betapa keberkahan itu adalah kebutuhan gitu. Seberapa butuhnya negeri ini, Indonesia terkhusus Sengkang ini atau Sulawesi Selatan secara lebih umum ya, itu membutuhkan sebuah keberkahan. Sepenting apakah keberkahan itu dalam sebuah negeri, Ustaz? Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Tentu saja seperti yang dijelaskan tadi bahwa keberkahan ini adalah suatu perkara yang sangat penting, sangat utama tentu saja, dan ini mencakup seluruh aspek kehidupan kita. Serta kita ketahui bahwa majalul barakah atau keberkahan itu sendiri ya meliputi seluruh lini kehidupan kita. Ya, keberkahan dalam amal kegiatan, keberkahan dalam usia, keberkahan dalam ucapan dan perkataan, keberkahan pada individu dan sebagainya. Ya, dan tentunya ini terpulang kepada sejauh mana kita memahami makna keberkahan itu sendiri. Ya, keberkahan mungkin akan dijelaskan lebih lanjut nanti oleh Ustaz Zulkarnain hafizahullah ta'ala, bahwa keberkahan itu dari sisi bahasa, barokah, dari sisi bahasa diambil dari kata barokah yang ada pada onta, yang dia ketika turun, ya beruku biha, dia turun dengannya. Ketika itu dia dalam posisi yang luzum, ya, posisi yang pas, stabil,
kondisi yang tetap gitu. Sehingga dengan itulah kemudian makna atau di antara makna dari barokah itu sendiri dalam makna bahasa adalah as-subut wal luzum wal istiqrar. Kokoh, tetap, stabil dalam kebaikan gitu. Selain makna yang tentunya sama kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan al-barokah adalah keberkahan, kebaikan, ya, seperti disebutkan oleh Imam Raghib Al-Asfahani dalam Mufradatul Quran ketika beliau menjelaskan tentang al-barokah, ya, beliau mengatakan thubutul khair al-ilahi fi syai'. Keberkahan adalah tetapnya kebaikan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala pada suatu perkara itu. Nah, jika kita faham tentang keberkahan sejauh itu, ya, tentunya kita pastilah akan merasa senantiasa butuh kepada keberkahan itu. Dalam kehidupan individu kita, apalagi dalam kehidupan kita bermasyarakat. Betul. Dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Iya. Dalam kehidupan kita, baik sebagai bangsa Indonesia maupun sebagai bangsa di antara bangsa-bangsa dunia yang lainnya. Berarti sangat butuh. Sangat butuh. Apalagi seperti sekarang. Iya. Kita tahu di era globalisasi, gitu, ya, di mana jarak bukan lagi pembatas, ya, bahkan waktu pun bukan lagi penghalang, ya. Maka ketika itulah kebaikan itu ketika digunakan sarana-sarana yang ada, seperti diantaranya podcast sekarang ini, luar biasa tentu saja, akan memberikan kebaikan yang semakin besar kepada umat insya-Allah ta'ala. Dengan sendirinya bangsa kita, masyarakat kita pun akan semakin mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan mengikuti cara-cara, wasail, metode yang dengannya kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Iya, jadi memang perlu dibahas Ustaz ya. Perlu sekali. Oh perlu iya, sekali. baik. Mungkin kita minta penjelasan Ustaz Zul ini ya. Apa sebenarnya makna keberkahan itu? Dan kesalahpahaman orang terhadap keberkahan. Kadang orang salah paham nih, keberkahan. Jadi orang lihatnya keberkahan itu cuma di harta. Ternyata tadi dijelaskan, wah lebih luas dari harta. Ada juga mungkin salah paham terhadap keberkahan tertentu. Ya mungkin Ustaz Zul bisa lebih jabarkan lagi nih, ya, makna keberkahan dan kesalahpahaman orang terhadap makna keberkahan itu tadi. Baik, jadi bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya sudah diterangkan oleh Ustaz Ibnu Yunus ya tentang al-barakah. Ya al-barakah gak jauh-jauh maknanya di situ. Kalau memang dilihat di akar-akar bahasa itu kan, orang Arab ketika menggunakan sebuah kata, kadang terangkai dari huruf ini, huruf itu, itu ada makna-makna yang mereka maksudkan di situ. Jadi memang al-barakah itu dari maknanya adalah ats-tsubut wal luzum. Tetap dan continue terus seperti itu. Tadi menggunakan makna secara bahasa bermakna az-ziyadah wan nama, bertambah dan berkembang. Ada sebagian juga dari ahli bahasa memberikan makna as-sa'adah, dari kebahagiaan. Dan itu dilihat dari akar kata memungkinkan untuk hal itu. Tapi dari sudut penggunaannya atau dari sudut definisi, itu memang yang disebut oleh Ar-Raghib Al-Asbahani rahimahullah, itu definisi yang populer ya, thubutul khairil ilahi fi syai', tetapnya kebaikan yang bersumber dari al-ilah, dari Allah Subhanahu wa taala pada sesuatu. Jadi sebenarnya kaidah dalam memahami definisi berkah itu kita harus pahami yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda al-barakatu minallah. Berkah itu datangnya dari Allah. Jadi berkah itu kata Ibnu Qayyim penggunaannya itu ada dua. Ada berkah itu perbuatan Allah. Iya. Jadi kalau dia dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah sesuatu yang terkait dengan sifatnya. Kemudian hal yang dijadikan padanya berkah, ini namanya yang maf'ul ya kalau dalam bahasa Arab ya. Artinya orang yang mendapatkan dari keberkahan Allah itu. Objeknya. Ya, objeknya itu. Yang diberkahi. Ya. Apakah dari manusia, amalan, tempat, waktu, beraneka ragam kan dari keberkahan. Kemudian ada berkah yang jenis yang kedua dari penggunaan, berkah yang disandarkan
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mungkin karena dijadikan pada hal tersebut keberkahan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus pahami bahwa berkah itu datangnya dari Allah. Jadi tidak boleh seorang, ini dari kekeliruan umum ya. Betul. Jadi kalau kita bicara masalah berkah di sudut salah paham, ya mungkin semua tema nanti jadi salah paham, banyak memang ya salah paham ya. Tapi kita sudah benar tadi ya, mungkin pembahasannya di sudut definisi banyak yang keliru. Jadi keberkahan ini jangan kita pikir dengan diri kita sendiri. Wah ini insya Allah kalau saya pegang ini jadi berberkah. Ya kan? Atau kita beli tisu ada yang isi 200, lembar ada yang isi 100, wah ini lebih berberkah dari ini. Dari nah boleh diberi sesuatu dinisbatkan dari sudut berkah dengan kehendak kita sendiri, tapi itu hal-hal yang harus diketahui ada batasannya. Iya, makanya misalnya mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu keberkahan dalam hidup. Tapi nggak boleh kita karena dalih mengikuti sunnah berlebihan. Ya, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri bersabda, "Man raghiba an sunnati falaysa minni." Siapa yang tidak senang terhadap sunnahku bukan termasuk dari saya. Dan beliau membenci orang yang ekstrim terhadap beliau. Kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, "La tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam, fa inna man abad faqulu Abdullahi wa Rasul." Jangan kalian menyanjung saya berlebihan seperti orang Nasara berlebihan menyanjung Nabi Isa. Saya ini hamba Allah saja. Maka katakan hamba dan Rasulnya. Ini kan seimbang kan? Kata hamba ini barometer ya, menyeimbangkan orang yang ekstrim berlebihan. Kata Rasul juga barometer. Ya, betul beliau seorang hamba, tapi beliau ini punya kemuliaan di sisi Allah. Beliau Rasul Allah, dipilih oleh Allah kepada kita sebagai seorang Rasul. Jadi ini makna kadang banyak orang yang keliru memahami. Jadi keberkahan itu adalah suatu hal yang khusus dari sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berkah itu disandarkan kepada Allah. Allah jadikan dari apa yang diberkahi itu sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Makanya tumpuan dari keberkahan itu harus selalu ada sumbernya, dalilnya yang menunjukkan sudut keberkahan itu di mana. Apa yang disebut berberkah dan tidak berberkah. Nah di situ mungkin poin terkait dengan masalah kesalahpahaman ya seputar definisi berkah. Ya wallahu ta'ala. Jadi kalau misalnya nih Ustaz, sebagian orang lihat gurunya minum nih, ada sisanya gitu. Wah ini sisanya guru nih. Kalau saya minum ini berkah ini. Berkah. Berkah. Gimana itu Ustaz? Nah itu tadi, ini kita kasih contoh penerapan ya. Iya. Contoh penerapan. Jadi kadang sebagian orang ada salah memahami dari perbuatan-perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi kadang jangankan bekas minum beliau, beliau meludah saya, berdahak saya, para sahabat berebut untuk keberkahan. Ya, karena memang Allah jadikan pada nabinya, pada seluruh diri beliau itu adalah keberkahan. Setiap saat dan detik dari kehidupan beliau itu keberkahan. Bahkan setelah meninggal pun jadi keberkahan dari sunnahnya untuk umatnya. Itu kekhususan untuk Nabi. Ya, tapi tidak ada yang melakukan itu kepada Abu Bakar. Padahal Abu Bakar ini disepakati orang yang terbaik setelah Rasulullah SAW, bahkan orang yang terbaik di atas muka bumi selain dari para nabi dan para rasul. Tapi bersamaan dengan itu nggak ada yang memperebutkan ludahnya Abu Bakar. Jadi itu berlebih-lebihan Ustaz ya? Nah itu bentuk berlebihan. Jadi memang berkah itu harus kita ukur ya, harus kita tahu. Namanya keberkahan, kita ingin mendapatkan sesuatu yang dilipat gandakan menjadi sangat bagus. Ya apalagi pengaruh berkah itu memang luar biasa ya di dalam hidup. Kita juga rasakan ya. Kita butuh juga ya. Kita rasakan. Ya misalnya ya, kita lihat dari waktu kita saja ya. Ini pas Ramadan begitu, wah itu terasa waktu itu berberkah banget. Karena kita banyak baca Al-Quran. Jadi Al-Quran itu kita baca itu pengaruh di waktu itu. Teman-teman yang sudah meninggalkan riba, itu dia rasa hidupnya lebih nyaman. Kalau dibanding waktu-waktu dia banyak duit dengan makan riba. Nah, itu kan keberkahan bisa dirasakan. Dan sangat penting di dalam kehidupan. Ya makanya memahami makna berkah itu
betul-betul sangat penting. Ya barakallahu fikum. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, ini luar biasa ya. Kita butuh dengan keberkahan. Keberkahan itu penting untuk dijelaskan mana yang benar, mana yang salah. Nah, kemudian Ustadz Mustamin ini, kalau misalnya kita hidup, kita kan butuh dengan keberkahan. Terus gimana kalau kondisi orang yang hidupnya itu tanpa keberkahan? Pokoknya dia hidup aja, dia nggak peduli yang berkah atau enggak. Ya, gimana itu Ustadz? Hidup tanpa keberkahan. Seperti sudah disampaikan sedikit oleh Sadul tadi bahwa keberkahan itu tidak hanya diukur dengan kalau bahasa Jawanya seenak dewe ya, dengan pemahaman sendiri ya. Tapi keberkahan itu yang dia berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah tabaraka wa taala yang itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dan bentuk-bentuknya, porsi-porsinya itu Allah taala yang memberikan ya, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala pada mungkin pada apakah pada waktu, pada umur seperti disebutkan oleh Ustaz Ibnu tadi, usia seorang ya, keberkahan pada usianya, pada ucapannya, pada pada perbuatannya, ya, amalannya, ya, yang mana kalau seorang itu mendapatkan keberkahan pada apa-apa yang kita sebutkan tadi, maka tentu dia akan merasakan nikmatnya, merasakan perbedaan dengan ketika seperti disebutkan Ustaz Abdul tadi, orang yang tadinya meninggalkan riba, ketika dia sudah meninggalkan riba, dia rasakan perbedaan ya. Yang mungkin tadi ketika dia masih riba, penghasilannya mungkin lebih banyak, tapi tidak akan pernah cukup, dan itu tidak memberi kebahagiaan bagi dirinya. Setelah dia meninggalkan riba, justru lebih dia rasakan kebahagiaan. Seperti Al-Quran tadi misalnya, Quran kan disebutkan dalam Al-Quran, wa anzalna dan kami turunkan Al-Quran mubarakun, kami turunkan Al-Quran itu hada kitabun mubarakun anzalna, inilah kitab yang mubarak, yang diberkahi. Nah, orang yang membaca Quran, ketika dia membaca Al-Quran di bulan Ramadan, kita rasa kok waktunya terasa nikmat hidupnya, indah hidup. Demikian pula dia bisa mengatur waktunya dan bisa selesai ya. Iya, seperti disebutkan oleh Ibnu Qayyim tentang gurunya, tentang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, karena sibuknya Syekhul Islam membaca Al-Quran, artinya dia tidak pernah berhenti dalam sehari membaca Al-Quran dengan berkah Al-Quran itu, karena disebutkan oleh Allah taala akan ada keberkahan pada Al-Quran itu. Nah, akhirnya dia bisa menulis dalam sehari apa yang tidak bisa hanya bisa ditulis oleh orang dalam sepekan. Artinya justru dengan membaca Al-Quran dia dapatkan keberkahan. Maka sebaliknya, ketika seorang itu hidup tidak ada keberkahan dalam dirinya, nah, karena misalnya ya kemaksiatan, jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian pula jauh dari petunjuk-petunjuk Allah Ta'ala, tidak pernah membaca Al-Quran, sementara Al-Quran itu memberi petunjuk. Man ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Orang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan sengsara. Itu memberikan kebahagiaan. Maka ketika seorang itu tidak berkah, misalnya amalan-amalannya, perbuatannya, rezeki yang didapatkan dengan jalan yang tidak baik, maka tidak ada keberkahan, maka dia tidak pernah akan merasa cukup. Dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan dengan hasil yang banyak dibandingkan dengan orang yang mungkin lebih sedikit penghasilannya, tapi karena berkah dia rasa lebih bahagia hidupnya, lebih tenang. Nah, demikian pula dalam hal yang lain, perkara yang lain, misalnya waktu. Nah, itu demikian pula keberkahan ilmu. Ketika orang tidak beramal dengan ilmu dan tidak mengetahui ilmu dari agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga
dia jauh dari pengamalan ilmu, termasuk juga misalnya dia beramal tidak dengan ikhlas, sehingga tidak ada keberkahan dan pada apa yang dikerjakannya itu dia tidak akan rasakan kenikmatan, kebahagiaan, nah, ketenangan hati. Nah, sehingga apalah manfaatnya harta yang banyak kalau tidak berkah. Dia tidak akan merasakan kenikmatannya. Demikian pula waktu yang banyak itu terasa sempit, tidak pernah cukup bagi dia. Demikian pula umurnya. Dan semua apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, kalau tidak diberkahi tidak akan dirasakan manfaatnya. Tidak bisa memberikan kebaikan bagi kita, demikian pula apalagi kepada orang lain. Nah, jadi tidak harus keberkahan itu nggak harus banyak ya. iya. Sedikit tapi berkah itu lebih membuat kita nyaman, Ustaz, ya. Itu dikatakan berkah itu ketika berkah itu ada pada sesuatu, dia menjadikan sesuatu yang sedikit itu menjadi banyak. Jadi banyak. Ya. Kalau dia ada pada sesuatu yang banyak, dia menjadikan yang banyak jadi bermanfaat. Nah. Masya Allah. Subhanallah. Nah ini kalau kita diberikan keberkahan, ketenangan, kedamaian, kenyamanan hati kita rasakan walaupun sedikit. Ya, tapi ada sebagian orang yang kadang sudah diberikan keberkahan, tapi Allah cabut keberkahan itu. Kira-kira faktornya apa, Ustadz ini? Faktor keberkahan itu dicabut, keberkahan itu hilang, atau keberkahan Allah nggak berikan keberkahan kepada seseorang. Itu berarti ada faktor-faktornya gitu, Ustadz. Betul. Iya. Apa itu, Ustadz, kira-kira? Tentu saja banyak. Sebagaimana keberkahan itu juga jalan datangnya banyak, cara meraihnya banyak. Ya, seperti firman Allah SWT dalam Al-Quran Karim, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas samawati wal ard." Menunjukkan bahwa keimanan dan ketakwaan ini sebab datangnya keberkahan, dan iman dan takwa begitu luas, begitu banyak. Ya, nah demikian pula tentang perkara yang bisa menghilangkan keberkahan itu sangat banyak pula. Dan diantara yang paling mengenaskan adalah ketika seseorang diberikan Allah SWT kebaikan, lalu ia tidak bersyukur akan kebaikan itu dengan mengabaikan apa yang Allah datangkan dari kebaikan pada dirinya. Sehingga seperti kata orang, terkadang ya nikmat itu justru membawa nikmah. Ya, ketika ia tidak pandai bersyukur, jadilah nikmat menjadi musibah baginya. Ya, sebaliknya orang-orang yang dicoba oleh Allah dengan ujian, dengan musibah, ia kemudian bersabar dalam musibahnya, jadilah itu menjadi nikmat baginya. Itu berarti berkaitan dengan pola pikir terhadap keberkahan itu sendiri. Maka untuk meluruskan pola pikir kita tentang keberkahan, tidak ada cara lain kecuali kita mempelajari agama ini. Di antaranya mengikuti apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perkara-perkara yang Allah berikan padanya keberkahan. Ya, melazimi tempat-tempat yang Allah sebutkan padanya ada keberkahan, misalnya mengikuti para nabi dan rasul yang mereka adalah orang yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentu saja membaca Al-Quran yang semuanya adalah keberkahan. Ya, tidaklah ada kebaikan melainkan ada tuntunannya dalam Al-Quranul Karim, dan tidak ada kejelekan dan bahaya melainkan Al-Quranul Karim telah menjelaskan tentang perkara tersebut dan dituntunkan dengan lebih detail lagi oleh baginda Nabi SAW dalam sunnah-sunnah beliau. Ya, maka dicabutnya keberkahan itu, ya, boleh jadi karena kesalahan pandangan tadi, kesalahpahaman dari dia. Diberikan berkah, dia merasa malah sengsara dengan keberkahan itu. Mengapa saya sendiri seperti ini, yang lainnya kok senang-senang? Padahal itu keberkahan. Padahal itu keberkahan sebenarnya. Dia cemburu pada orang lain dengan kemewahan mereka, dengan foya-foyanya mereka, sementara dia hanya di perusahaan, hanya di majelis ilmu, hanya mengulang-ulang hafalan Al-Quran sebagainya. Padahal itulah kunci keberkahan. Padahal kemewahan tadi belum tentu berkah. Bukan tentu, belum tentu berkah. Ya. Belum tentu membahagiakan, Ya, Ustaz, ya. betul. Ya, seperti makna keberkahan tadi ada sa'adah, kedamaian, kesejahteraan, kebahagiaan. Maka ini yang perlu untuk kita fahami bersama. Ya, bagaimana kita bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa dimudahkan Allah untuk melaksanakan perkara-perkara keimanan dengan berbagai jalan, ya, yang mengantar kepadanya, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan apa yang diperintahkannya dan menjauhi segala larangannya. Maka seperti ini justru adalah keberkahan yang banyak dicari oleh
orang-orang yang merasa galau, ya, merasa sedih, merasa beratnya beban kehidupan, ya, adalah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika memberikan nasihat kepada putrinya Fatimah radhiyallahu taala anha, ketika ia minta budak untuk membantu urusan rumah tangganya, maka baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan padanya wejangan nasihat berupa zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat yang ringan diucapkan namun besar faedahnya, luar biasa manfaatnya, dan yang paling penting dari hadis tersebut bahwa dia menghilangkan kepenatan dunia, mendatangkan kebahagiaan, sehingga seorang wanita ketika dalam kehidupan rumah tangganya dia tidak merasa terkungkung, merasa kehilangan kebebasan, akhirnya merasa dirinya kurang berkah. Padahal orang lain melihatnya, wah susah ini gitu. Padahal itulah sebenarnya keberkahan manakala kita senantiasa mendekat kepada tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan petunjuk dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Masya Allah. Ini kayaknya bagus nih, Ustazul, jelaskan tentang kaum sahabat. Ceritanya kan kaum sahabat ini dulu diberikan keberkahan, kemudian nikmat itu dicabut oleh Allah. Itu kisahnya gimana ini, Ustaz? Mungkin kita bisa ambil faedah dari situ ini. Ini melengkapi apa yang sudah disebutkan Ustaz Mustamin, Ustaz Ibnu Yunus. Mungkin melengkapi, kita mungkin dengarkan dari Ustaz Zul ini kisahnya tentang kaum sahabat itu gimana itu? Ya, kisahnya disebut di dalam Al-Quran, ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, laqad kana lisaba'in fi maskanihim ayat jannatani ayyamini wa shimal. Kulu kulu min rizqi rabbikum washkuru lah baldatan tayyibah wa rabbun ghafur. Jadi sungguh untuk ada pada Sabah itu, negeri Sabah, dari tanda kebesaran Allah di tempat tinggal mereka. Dijadikan untuk mereka dua kebun di kanan dan kirinya. Jadi noleh kanan kiri semuanya. Kanan kiri, bukan cuma kanan ini ya, kanan kiri. Ya. Cuma diperintah dua hal. Ya. Diperintah untuk makan dari rezeki Rabb kalian. Washkurulah. Dan bersyukurlah. Ini diperintah bersyukur, ya. Tapi apa yang mereka lakukan? Fa'aradu. Mereka berpaling. Maka dikirim untuk mereka banjir bandang pada kelanjutan ayat, ya. Diganti kebunnya jadi kebun yang tadinya buahnya luar biasa menjadi berbagai berbuahan yang sangat tidak baik, pahit dimakan, kadang berduri dan sebagainya. Nah, itu keberkahan dicabut. Satu masalah yang dia lakukan, dia tidak menganggap itu dari rezeki Allah. Kemudian yang kedua, tidak mensyukuri. Tidak mensyukuri. Jadi ini kesyukuran terhadap nikmat itu memang sumber keberkahan. Syukur itu, dengan syukur nikmat itu ditambah. Nah, itu kan berkah namanya. Walaupun tidak disebut berkah, tapi itu makna berkah. Sebut makna berkah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, sungguh aku akan menambah nikmatku. Apa seorang misalnya dia dapat gaji, ya, 2 juta per bulan. Ya, kalau dia sendiri ya Masya Allah, ya. Tapi kalau dia tanggung 10 orang, 2 juta itu sedikit gitu untuk 1 bulan dia. Tapi begitu dia bersyukur, dia menjadi orang yang paling kaya di atas muka bumi. Ya, sebab dianggap itu sudah cukup pemberian Allah, nikmat karunia luar biasa. Itu kan nilainya mungkin menjadi 100 juta dengan syukur itu. Tapi orang yang, wah ini 2 juta mana cukup. Bensin saya kalau Jakarta bayar tol saya aja pulang pergi kerja nggak cukup. Ya kan gitu. Jadi kadang kesyukuran itu dari sebab keberkahan. Bahkan dia adalah sebab keberkahan pada segala hal untuk seorang hamba. Kalau dia selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun kondisinya, Ustaz, ya, apapun kondisinya. Ya, kalau dikatakan tadi ada orang hidup tanpa berkah, itu tidak mungkin juga, ya. Karena berkah itu Allah jadikan pada sesuatu, misalnya Ramadan. Ramadan kan berkah. Semua orang lewati Ramadan, kan. Cuman ada yang melewatinya tidak dapat apa-apa. Tidak memanfaatkan. Tidak memanfaatkan. Tapi kadang berkah itu lewat juga untuk dia. Misalnya dia tinggal di Mekah, misalnya. Mekah itu Allah sudah takdirkan.
ini akan dimakmurkan oleh Allah, dibukakan berbagai kebaikan. Orang yang tinggal di Mekah makmur juga dari sudut itu kan. Di sini juga walaupun berkah belum tentu. Yang tuh mungkin belum pernah dapat cerita ya, ada orang Mekah sampai sekarang belum haji. Jadi orang Mekah tapi belum pernah haji gitu. Itu ada Ustaz ya? Saya dapat cerita dari teman, dia ketemu dari orang gitu. Jangan-jangan alasannya Ustaz belum dipanggil jangan. Iya betul. Jadi saya juga waktu itu kayak gak percaya kan, masa ada orang Mekah. Nah, tapi setelah saya tinggal di wilayah Mekah itu dan banyak tahu, pikiran saya mungkin aja nih orang-orang kayak gini ada gitu. Sebab itu fitnah dunia luar biasa itu di musim haji, orang kerja, potensi dan seterusnya. Sampai saya pernah dengar ada yang belum pernah lihat Ka'bah Ustaz. Padahal dia tinggal di situ, di sekitar Ka'bah. Dia nggak pernah lihat Ka'bah. Kalau itu saya nggak tahu ya. Katanya si mau jualan Ustaz, sholatnya di situ aja, di tempat jualan dia. Enggak, kalau tempat jualan dia betul, betul di sekitar ini banyak itu. Ya, jadi maksudnya bahwa kalau dikatakan lepas dari berkah secara mutlak, tapi dia sendiri mengambil manfaat hidupnya menjadi berberkah dengan hal tersebut, itu mungkin aja karena dia nggak mengambil dari sebab-sebab keberkahan yang Allah bukakan, tidak perhatian akan hal tersebut. Jadi memang memperhatikan sebab-sebab keberkahan itu luar biasa ya. Kisah kaum Sabah itu salah satu dari berbagai kisah. Sama dengan orang-orang Quraisy juga kan. Kan di surah Nahl itu kan itu ayat terkait dengan mereka diberi kelaparan dan seterusnya itu karena mereka tidak bersyukur diutus seorang nabi dari sudut mereka, dari kampung mereka, dari diri mereka. Mereka tidak beriman. Ya, malah mengusir nabinya keluar dari negeri mereka. Nah, jadi contoh dari umat-umat yang dibinasakan atau umat-umat yang mendapatkan berbagai ujian dan cobaan karena tidak bersyukur, maka itu banyak sekali di dalam ayat-ayat Al-Quran maupun di hadits-hadits Rasulullah SAW. Dan memang sudah pentingnya ini perlu selalu diingat dan di Al-Quran disebutkan agar kita itu dalam hidup bernegara, hidup di dalam sebuah negeri, kita harus selalu memikirkan juga, ya. Kalau si ustadznya misalnya, oh ya ini bab syukur ini, saya pelajari, saya insya Allah amalkan. Tapi dia tidak mengajak orang ke situ. Ya itu kan artinya dia juga tidak memikirkan bagaimana negerinya ini menjadi negeri yang diberkahi oleh Allah, yang menjadi berkembang. Paling tidak dihindarkan dari musibah dan malapetaka. Karena orang kalau bersyukur itu jaminan akan dihindarkan dari musibah dan malapetaka. Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak perlu menyiksa kalian sepanjang kalian bersyukur dan beriman. Ini dalam bentuk siksaan ya. Tapi kalau ujian dan cobaan, ya namanya ujian dan cobaan itu menimpa siapa saja, termasuk para nabi dan para rasul. Ya hanya saja ujian dan cobaan itu bisa bernilai pahala juga dengan kita bersyukur. Karena itu kalau para ulama ketika turun ujian dan cobaan itu ada 3 tingkat ibadah di situ. Paling sedikit ada 3 tingkat ibadah. Yang pertama dia sabar. Ada jenjang di atasnya lagi namanya ridho. Ridho ini lebih tinggi, kenapa? Karena kalau sabar itu kan masih ada di hati. Berat pilu gitu, berat, kita harus menghadapi. Tapi kalau di ridho enggak, dia sudah tulus. Dia sudah terima. Itu ridho. Tapi kalau syukur lebih tinggi lagi dia. Ini musibah ya. Dia pandang musibah yang menimpa dia itu sebenarnya nikmat. Harus dia syukuri. Itu lebih tinggi jenjangnya. Jadi ini ini sebenarnya 3 ini sabar, ridho dan syukur ini keberkahan juga. Jadi kalau di tingkat sabar saja dikatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang bersabar itu diberi pahalanya tanpa ada batasannya. Itu kan keberkahan luar biasa. Masa ada orang dapat pahala tidak ada hitungannya, tidak ada batasannya. Luas sekali balasan untuknya. Nah, ini kan luar biasa dari keberkahan pada sabar itu. Ya, kalau jenjang sabar saja dikatakan pada saat menghadapi musibah, ridho di atasnya, syukur di atasnya lagi, ini kan jenjang-jenjang ibadah yang hebat juga. Dan itu jenjang-jenjang ibadah yang seperti itu banyak jumlahnya. Dan kadang jenjang-jenjang ibadah itu nggak terlihat di amalan. Kadang di lisan juga nggak mesti diucapkan. Kadang dia di dalam hati. Ada syukurnya di dalam hati, diakui nikmat Allah. Itu kan bentuk syukur juga ya. Walaupun dalam bentuk syukur dia mensyukuri dengan lisannya. Tapi ridha itu kan di dalam hatinya dia. Ya, kemudian dia bersabar, tahammulnya juga di dalam hatinya. Ada rasa takut, rasa cinta. Itu kan berbagai hal sebenarnya keberkahan semua.
keberkahan semuanya. Makanya luar biasa itu di dalam memahami makna berkah untuk kebaikan seorang hamba, masyarakat dan negeri, itu sangat penting sekali. Karena itu tema-tema yang seperti ini memang wajar ya kalau teman-teman di para asatidzah kita di Sulsel Bar ini itu punya perhatian besar untuk itu, sebab itu dari bentuk kecintaan dan ketulusan. Dan itu saya anggap dari teman-teman adalah sifat seorang pendidik dai yang betul-betul tulus. Karena ciri seorang dai itu, dia itu menginginkan kebaikan untuk manusia. Dia selalu berpikir hal yang baik, bukan untuk dirinya saja tapi juga untuk orang lain. Barakallahu fikum. Masya Allah. Keberkahan itu merata, bukan cuma sendiri. Iya. Ya, sekalian Ustadz ini. Jadi tadi dijelaskan Ustadz Zul bahwa ternyata dalam kondisi susah pun kita bisa mendapatkan kesempatan untuk dapatkan berkah itu. Walaupun dalam kondisi sesulit apapun yang Allah berikan kepada kita, kita masih bisa meraih keberkahan-keberkahan di kondisi seperti itu. Ini kaitannya dengan acara kita ini Ustadz. Acara besok kaitannya dengan keberkahan, ya. Target utama kita apa Ustadz untuk acara ini? Dari sisi apa sih yang kita inginkan kepada masyarakat dengan memahami keberkahan tadi dan seterusnya gitu. Targetnya kira-kira yang paling utama untuk masyarakat kita apa Ustaz? Ya, seperti yang ini sudah disinggung juga sebenarnya Ya. saat ini tadi, artinya dengan memahami makna keberkahan yang sesungguhnya, dari mana keberkahan itu, bahwa itu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana mendapatkan keberkahan itu, sehingga ketika hal itu difahami dengan baik, dengan benar, tempat-tempat keberkahan difahami, kita semua berusaha untuk meraih keberkahan itu dengan sesuai dengan jalan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua mendapatkan kebaikan, tentu kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Keberkahan, kok mungkin ada yang bertanya, keberkahan memang di akhirat juga ada keberkahan. Iya, betul. Kan? Iya. Sampai kok jadi judulnya keberkahan di dunia dan di akhirat. Nah, ya itu kita ingin dapatkan semuanya, itu keberkahan di dunia dan di akhirat dengan cara yang sebenarnya, atau dengan cara yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itulah yang ingin kita capai dengan sampai kita mungkin memilih pokok-pokok bahasan atau tema-tema atau judul-judulnya sampai rinci seperti itu, ya mungkin diinginkan supaya untuk membantu sekedar mendekatkan pemahaman, memudahkan saja sebenarnya. Tapi pada intinya mungkin satu judul saja, mungkin satu ceramah pun sebenarnya sudah cukup. Tapi karena tentu saja sebagaimana dikatakan khatibul qaum bima yaqilun, atau berbicara kepada manusia sesuai dengan pemahaman mereka, kemampuan mereka, maka ya kita berusaha mendekatkan, dan tujuannya semua memahami makna keberkahan dan jalan-jalannya dan bahaya tidak adanya keberkahan pada kita, sehingga semua kita berusaha mencari keberkahan tersebut. Karena itu adalah asas kebaikan kita di dunia dan di akhirat nanti. Berarti memang kegiatan ini penting Ustaz ya? Iya. Ya penting untuk masyarakat, penting untuk negara gitu ya. Iya. Terkhusus untuk kita-kita ini semuanya. Penting sekali ya pembahasan. Baik secara individu maupun sebagai anggota masyarakat, bahkan sebagai bagian daripada satu bangsa, itu keberkahan sangat diperlukan. Jadi bukan hanya untuk kita saja ini yang mungkin yang biasa ikut kajian, biasa ikut ta'lim, pelajaran, tapi semua orang membutuhkan sebenarnya, memerlukan pengetahuan ini. Jadi sekalian kita ngundang masyarakat nih jadi nih. Kita undang masyarakat supaya hadir di acara besok dan lusa insyaallah. Tabligh akbar ya, Ahlussunnah wal Jamaah Sulsel Bar di Islamic Center Wajo ya. Semoga bisa datang semua, karena ini ternyata setelah dibahas masalahnya penting. Sangat penting sekali. Ya Ustaz ya. Gimana ya Ustaz ya? Betul. Sangat penting sekali ya. Dan perlu kita ingatkan pula bahwa al-mu'minu kal matar, haitsu ma waqa nafa'a. Seorang mukmin itu seperti hujan. Iya.
dimanapun ia turun, ia memberikan kemanfaatan bagi manusia. Bayangkan jika setiap individu muslim dalam profesi, pekerjaan, dan penghidupan mereka di posisi apapun, masing-masing mencoba mewujudkan keberkahan dalam kehidupan mereka. Kemudian disimpulkan mereka, disatukan mereka dengan keberkahan persatuan, ukhuwah, keberkahan untuk saling menyayangi, saling badl, memberikan apa yang terbaik yang mampu diberikan kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang terbaik adalah orang yang bisa memberikan kebaikan kepada manusia yang lainnya, yang paling mampu memberikan kebaikan. Maka jika itu terjadi, subhanallah, ya, maka seperti perkataan sebagian ulama kita bahwa setiap mukmin hakikatnya adalah pejuang dalam bidangnya masing-masing, ya. Asalkan mereka kembali kepada agama, kemudian berbekal dengan ilmu, meraih iman dan ketakwaan, maka subhanallah, Allah akan bukakan kebaikan itu dari posisi dia dan dari posisi manapun dari kaum muslimin, insyaallah ta'ala. Maka ini keberkahan di atas keberkahan. Jika keberkahan individu manfaatnya luas, bukan hanya untuk individu itu sendiri, karena dia keberkahan yang mutaaddi, keberkahan yang bersifat masif bagi orang lain pula, ya. Maka bagaimana jika saling terkait itu dengan masing-masing pada bidangnya, yang pejabat, ya, meraih keberkahan dengan posisinya sebagai pejabat, yang penegak hukum mencoba meraih keberkahan sebagai posisinya dalam menjaga keamanan negara dan seterusnya. Maka luar biasa apa yang kita inginkan bersama, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, tentu saja akan bisa kita raih, ya. Dan itu yang kita harapkan dari semua negeri-negeri Islam, ya, di mana mereka senantiasa memulangkan keberkahan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka pun mencarinya semata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti tuntunan-tuntunannya. Semoga itu Allah mudahkan bagi kita seluruhnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi memang perlu kerjasama, Ustaz, ya. Ta'awun, saling bantu-membantu semuanya, karena keberkahan kayaknya perlu diwujudkan juga ini. Bukan cuma satu orang yang mewujudkan, tapi semuanya mewujudkan. Itu, Ustaz, ya. Jadi bukan kita hanya memahami keberkahan itu dari ucapan, seperti ketika kita mentabrik, ya. Mendoakan saudara kita yang baru menikah, barakallahu laka wa baraka alaik. Tapi kita kadang tidak tahu apa maknanya. Doa yang kita ucapkan itu, atau salawat yang kita baca, Allahumma shalli ala Muhammad kama shallaita wa barik ala Muhammad. Kita tidak paham, ya. Salam selalu kita ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada keberkahan semua di situ doa-doanya. Sementara penerapannya kita tidak mengindahkan atau kita tidak pelajari bahwa Nabi mengajarkan kepada kita, misalnya al-barakah fi ma jamaah misalnya. Karena kita tadi seperti mungkin disampaikan Ustaz Ibnu tadi, cara pandang kita, pertama cara pandang kita terhadap misalnya nikmat Allah Subhanahu wa taala itu adalah keberkahan, padahal kita menganggap kenapa saya cuma hanya dapat sebegini. Itu satu nilai, ya. Tapi nilai yang lain, bentuk-bentuk keberkahan, itu yang perlu kita fahami juga, mungkin akan disampaikan pada materi besok, seperti masalah perniagaan, masalah makan, dalam akhlak itu ada keberkahan, keluarga, dalam salam dalam keluarga, banyak sekali majal keberkahan yang seperti kata Ustaz Ibnu, kalau dirangkaikan semuanya, maka individu-individu membawa keberkahan akan menciptakan masyarakat yang hidup dengan keberkahan, harinya jadilah mungkin satu negara ini penuh dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu semua jadi cita-cita semua. Iya. Nah, gini, mungkin Ustaz Sul bisa jelaskan ini. Keberkahan sebuah negeri. Itu contoh konkretnya gimana, Ustaz? Ini negeri ini berkah nih. Jadi sehingga kita bisa melihat Indonesia ini udah berkah atau belum gitu kan. Jangan sampai ada mengatakan belum berkah nih, atau mengatakan udah Indonesia ini udah berkah gitu. Jadi contoh konkretnya gimana, Ustaz? Contoh konkret bahwa negeri ini sudah diberkahi. Ya, sebenarnya untuk menilai keberkahan itu dilihat dalam banyak sudut, ya. Sudut yang pertama dilihat pada masyarakatnya. Ya. Sudut yang kedua dilihat pada apa yang mereka tegakkan dari amalan-amalan di situ di dalam negeri, ya. Karena itu pernah
datang seorang Khawarij kepada Ali bin Abi Thalib. Ini pemberontak. Dia santai aja berkata, Ali bin Abi Thalib, kamu ini tidak seperti Abu Bakar dan Umar. Iya. Jadilah kamu seperti Abu Bakar dan Umar. Kata Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar dan Umar itu orang-orang yang di sekitarnya adalah saya dan yang semisal dengan saya. Makanya dia bisa seperti itu. Adapun saya ini, kamu anggap kurang berkahnya karena yang di sekitar saya adalah kamu dan semisalmu. Ya kan? Jadi kadang pada masyarakatnya juga itu perlu dibimbing. Nah, itulah pentingnya kenapa ada penebaran ilmu. Iya. Nah, itu untuk memahami keberkahan. Karena itu datang di tafsir ayat ucapan Nabi Isa alaihi salam, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Itu di penafsiran banyak dari ahli tafsir. Itu dikatakan mubarakan aina ma kuntu, saya dijadikan oleh Allah orang yang berberkah dimanapun saya berada. Itu ditafsirkan mualliman lil khair aina ma kuntu, orang yang mengajarkan kebaikan. Sebab dengan ilmu itu begitu disebarkan, itu keberkahan. Di mana ada bumi yang dia pijak, ada langit yang dia menuduhinya, pasti dia bisa kasih manfaat kepada orang. Oh, jadi ini Ustaz sudah keberkahan nih, bukan sarana dapat keberkahan. Itu sudah keberkahan, dari ilmu itu diberkahi. Menyampaikannya itu keberkahan. Orang yang menyandangnya itu juga diberkahi. Orang yang menghafalnya diberkahi. Orang yang menyampaikannya diberkahi. Orang yang cinta kepada orang yang mempelajarinya juga diberkahi. Jangan jadi selain itu aja. Jadi itu, bukan cuma sarana ya ternyata ya. Bukan cuma sarana keberkahan. Jadi tapi tadi keberkahan saya bilang sendiri. itu bahwa berkah itu datangnya dari Allah. Dan Allah telah menjadikan pada ilmu itu keberkahan pada banyak hal. Ya. Karena itu memang kalau kita berpikir contoh konkret sebuah negeri yang sudah diberkahi, yang paling pertama itu dilihat dulu dari penduduk negerinya. Jadi semakin ilmu tersebar di negeri itu, pasti akan semakin banyak berkah di negeri itu. Itu pasti. Sebab ilmu adalah sarana supaya dia beriman. Semakin bagus dalam keimanannya. Ilmu adalah sarana supaya dia bertakwa. Dan Allah telah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Andai kata penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, ini dua ya, iman dan takwa. Ini sarananya ilmu semua. Maka akan dibukakan untuk mereka berkah-berkah dari langit dan bumi. Keadilan, ketiga tegak. Orang yang berlaku adil itu bukan ukuran selera, tapi itu ilmu. Keadilan itu. Itulah pentingnya kenapa dalam mengatur urusan manusia, dalam siasa mengatur urusan manusia, manusia perlu kekuatan dari sudut ilmu dunia dan ilmu agama, karena dua hal ini ukuran untuk berlaku adil. Ukuran untuk berlaku adil. Itu disebut di dalam hadits ketika Nabi Isa alaihissalam turun di akhir zaman dan beliau keluar Imam Mahdi, penuh bumi itu dengan keadilan. Maka itu dikatakan kepada tanaman tumbuh jadi tumbuh dia, berbuah. Itu keberkahan itu. Keberkahan. Jadi itu di sebuah negeri apabila ilmu itu tersebar, maka itu akan menjadi sumber keberkahan bagi mereka. Ini sudut-sudut penting sebenarnya. Nah, ini kalau kita lihat dari pintu-pintu berkah itu banyak sekali ya yang diterangkan di dalam Al-Quran maupun dalam hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mungkin saya mau menyinggung beberapa hal yang kadang banyak orang tidak paham bahwa itu pintu berkah sebenarnya. Padahal sangat mudah kita lakukan. Kita cukup bersabar ya. Jadi kalau kita lihat misalnya ya, kayak Libya. Dulu gimana kehidupannya? Luar biasa makmurnya. Suriah, ya bangunan-bangunan indah, banyak sejarah di sana. Sekarang berubah menjadi gedung-gedung yang puing-puing saja, sisa-sisa terbakar. Ribuan jutaan manusia melarikan diri, mengungsi dan seterusnya. Ini kan negeri hilang keberkahan. Sudut keberkahannya cuma satu sebenarnya, mereka langgar. Menjaga kebersamaan. Padahal kalau misalnya dianggap pemerintahnya kurang bagus. Atau pemerintahnya zalim misalnya ya. Ini anggaplah seperti yang mereka sangka.
Sekarang lihat mana keberkahan yang mereka dapatkan. Itu bukan berkah namanya. Iya. Andai kata mereka bersabar, sabar itu sebentar. Mereka mungkin dapat pahit. Kayak Bani Israel itu. Luar biasa, berpuluh-puluh tahun itu. Mereka dizalimi, dikejar oleh Fir'aun. Sebelum Nabi Musa datang, sudah dibunuhi anak-anaknya. Anak laki-lakinya dibiarkan hidup, perempuannya saja ditindas. Setelah datang Nabi Musa pun masih ditindas pula. Itu bertahun-tahun Ustaz ya? Iya bertahun-tahun. Sebab Fir'aun itu disebutkan di dalam doanya Nabi Musa ketika Nabi Musa saja berdoa agar supaya Fir'aun dan bala tentaranya dibinasakan. Itu kan sudah disebut dalam ayat qad ujibat da'watukuma. Doa kalian berdua itu sudah dikabulkan. Tapi bersamaan dengan itu kata sebagian ahli tafsir itu Fir'aun dibinasakan 40 tahun dari doa itu. Itu doanya saja. 40 tahun dari doa tersebut. Hikmah Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah sebutkan sebab kebinasaan Fir'aun dan nikmat untuk Bani Israel satu saja di dalam Al-Qur'an. Tsumma awrathna al-kitaba alladziina istafaina min ibadin tsumma awrathna wa awrathna al-qauma alladziina kanu yastad'afuna مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. Ya, kemudian kami jadikan wariskan negeri Baitul Maqdis dan negeri yang diberkahi untuk mereka itu diwariskan untuk mereka kepada kaum yang dulunya ditindas dari timur sampai baratnya, dan kami binasakan Firaun. Nikmat ini diberi Bani Israel satu aja sebabnya, disebabkan karena kesabaran mereka. Kesabaran. Ya, jadi sabar terhadap penguasa ini. Firaun ini bukan penguasa zalim saja. Mungkin di dalam histori sejarah para pemimpin belum pernah ada yang sekejam Firaun mungkin ya. Dia termasuk sangat kejam sekali. Tapi bersamaan dengan itu Bani Israel disuruh memberontak, bikin bakar-bakar dan seterusnya. Tapi diperintah untuk bersabar. Ini kan mana-mana perlu dipahami oleh penduduk negeri. Jadi sabar itu sudah berkah itu sendiri. Itu sabar saya sudah berkah. Suatu hari para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kenapa kita makan banyak tapi kok terasa tidak kenyang? Ini sebagian sahabat nanya kan. Langsung Nabi berkata kepada mereka, la'allakum taftarikun. Barangkali kalian makannya pisah-pisah, sendiri-sendiri. Kata mereka, benar ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, ijtami'u ala ta'amikum wadhkuru smallahi alaih yubarak lakum fih. Kata beliau, kalian bersamalah di dalam makan kalian dan sebut nama Allah ketika makan. Ini juga berkah ya, dua berkah ditunjukin. Makan bersama, terus baca nama Allah, akan diberkahi untuk kalian. Itu terbukti. Coba saya punya makan satu orang ya, saya sudah siapin. Nasi ada Indominya, ada telurnya untuk saya. Ada kita makan berdua, cukup untuk 2 orang. Ya, ketika makan misalnya, saya tahannya sampai 12 jam. Dengan makan berdua mungkin sampai sore saya masih kenyang mungkin. Nah, itu kan sudut keberkahan Allah Subhanahu wa taala berikan. Nah, ini di dalam makan saja, ketika bersama diberi keberkahan, apalagi di dalam sebuah negeri. Kita hidup bersama, itu kan mana-mana perlu dipahamkan. Sama dengan mindset orang ya, ini enak aja, harta saya dikeluarin, saya kerja dari pagi sampai sore. Kalau saya keluarin ini berkurang, itu gimana ininya? Itu kan mindsetnya dia. Dia nggak tahu bahwa seorang yang berinfak itu bukan mengurangi harta. Justru infak itu menambah hartanya, membuat hartanya diberkahi. Nah, tambahannya itu kadang bukan dari sudut nilainya. Bukan dari sudut nilainya, itu juga dari pemahaman berkah. Jadi berkah itu nggak mesti angka-angka, mungkin dia adalah kadar dari sesuatu, kualitas dari sesuatu itu. Nah, itu mungkin menjadi suatu keberkahan. Ya, makanan duitnya 100.000 cukup untuk 2 hari. Ada duit dia 1 juta, 1 hari pun tidak cukup. Ya, dia pergi ke restoran makan. Mungkin ngutang lagi karena 1,5 juta dia bayar, ya kan? Itu belum kenyang. Belum kenyang juga. Makan wagyu Jepang dia. Ya, tapi dia punya uang 100 juta, mungkin Allah beri taufik dia dapat warung bagus gitu, dia makan bisa
kenyang. Nah, itu kan hal-hal di dalam ini kan kalau kita pahami makna berkah itu luar biasa. Makanya infak itu dikatakan anfik ya bani Adam unfik alaik. Wahai anak Adam berinfak kamu, aku akan infak kepada kamu. Iya. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Mana qasat sadaqatun mimmal." Sedekah itu tidak pernah mengurangi harta. Justru dia menambah. Dan Allah jamin, "Wa ma anfaqtum min syai' fa huwa yukhlifu." Apa yang kalian infakkan dari sesuatu, maka Allah akan melipat gandakannya. Iya. Nah, alhamdulillah ini juga saya lihat dari sudut keberkahan. Ini sudah Doro Sulselbar ke-17 kita. Ya, alhamdulillah. Gak terasa ya? Ya, gak terasa. Ini teman-teman juga bahu-membahu loh di dalam kegiatan Doro apa segala macam. Nah, itu kan saya sendiri itu membaca itu sebuah keberkahan untuk dakwah. Padahal terbayang mungkin nggak bisa kita. Ternyata. Jadi kalau saya sendiri, saya bisa. Wah sudah, saya mau kerja sendiri aja deh, nggak usah ini. Tapi ketika kita cara berpikirnya, kalau saya libatkan orang banyak, yang lain juga ikut ambil andil walaupun sedikit, itu akan berkah untuk kita bersama, akan lebih besar kita kan dari sudut keberkahan. Nah, itu kan lebih bagus cara berpikir ya. Ya, cuman kadang ya gitu sebagian teman-teman, oh ya saya orang yang dapat berkah aja lah datang hadir gitu. Kan dapat berkah juga kan. Objeknya. Ya. Tapi mungkin dia dapat berkah hadir, tapi berikutnya dia ingin juga berpartisipasi. Oh saya besok ini saya harus jadi panitia inti. Oh, satu lagi, oh besok insya Allah saya nggak usah inilah 500 orang nanti saya jamin makannya misalnya. Nah, itu kan bisa berubah mungkin dari kehadiran dia juga. Ya jadi makna-makna ini luar biasa ya. Apalagi kalau memang pengaruh dari ilmu itu sampai kepada orang-orang tertentu yang di tangannya ada wewenang, ada kebijaksanaan, nah, itu akan semakin banyak keberkahan yang berubah dengan hal tersebut. Tapi ya itu berkah itu pemberian anugerah dari Allah. Karena Allah berikan kepada orang tertentu, tidak diberikan kepada yang lain. Karena itu dari inti keberkahan itu kan dari orang yang di atas puncak keberkahan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Muhammad saja kan kita berdoa supaya diberi berkah untuk beliau dan keluarga beliau sebagaimana Nabi Ibrahim diberi berkah. Semua para nabi dan para rasul dari keturunan Nabi Ibrahim setelahnya. Ya kan? Dan itu keberkahan yang sangat besar. Ya, jadi kadang subhanallah keberkahan itu tidak diukur dari sudut harta. Bahkan kadang tidak diukur dari sudut ilmu. Ya. Saya hidup ya saya lihat banyak dari ulama alhamdulillah. Seperti di Yaman misalnya, Syekh Mukbil rahimahullah. Kalau saya perbandingkan dengan beberapa ulama di Saudi, dari guru-guru saya, mereka lebih banyak ilmunya daripada Syekh Mukbil. Tapi dari sudut dakwah, Syekh itu ilmunya ada di murid-muridnya ada di seluruh penjuru dunia. Ya, itu sudut keberkahan kadang Allah berikan. Itu contoh real ya. Kadang kita lihat juga di sebagian teman-teman kita. Ada sebagian murid-murid dulu di pondok ya, kita lihat. Tapi Masya Allah, saya kadang datang ke sebuah desa, saya tidak menyangka dia ada di sana. Dan masjidnya itu banyak orang, subhanallah. Kadang lebih bagus dari sebagian ustadz di kota gitu, yang saya kenal di kota lain. Nah jadi itu kan memang sudut keberkahan Allah berikan kepada orang tertentu siapa yang dia kehendaki. Tapi bukan artinya secara mutlak bahwa yang di desa ini lebih utama dari yang di kota, tidak. Nah, itu kan sudut lain ya. Karena di dalam menentukan hal-hal yang seperti itu bukan wewenang kita sebenarnya, bukan ranah kita. Cuman saya ingin memperbandingkan bahwa sudut keberkahan itu sangat luas, tapi inti manfaatnya itu kembali kepada mempelajari ilmu, mengajarkan ilmu, menebarkan ilmu, dan itulah sebenarnya kegiatan ahli sunnah wal jamaah. Jadi karena itu alhamdulillah dari para asatidzah kita ini. Para asatidzah semuanya di sini pengasuh pondok pesantren semua ya. Itu memang kegiatan dan itulah yang bermanfaat untuk kita sendiri setelah kita meninggal. Ya, harta, anak-anak sama seluruh yang ada di dunia ini kita akan tinggalkan. Tapi yang kita akan bawa itu amalan soleh kita, hal yang baik yang kita sebarkan. Dari hal yang mengalir wakaf yang bermanfaat untuk manusia itu yang paling banyak kita harapkan. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum para asatidzah, luar biasa ini dialog kita malam hari ini. Cuma waktunya mungkin sudah mepet ya. Nah yang terakhir nih kita minta ke ustadz-ustadz memberikan masukan-masukan, saran-saran untuk seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Ya berkaitan dengan masalah keberkahan, berkaitan dengan masalah penyebaran ilmu ya. Masukan-masukan untuk mereka, nasihat. Semoga dengan nasihat ini teman-teman kita kaum muslimin, muslimat dimanapun berada
bisa mengambil pelajaran, bisa menjadikan tonggak ataupun bekal untuk mereka lebih semangat lagi di dalam menuntut ilmu, semangat lagi menghadiri majelis ilmu, dan semangat lagi di dalam menyampaikan ilmu kepada orang lain dari apa yang mereka ketahui. Mungkin dari Ustadz Mustamin dulu ini. Silakan Ustadz, masukan saran-sarannya. Baik. Dari saya pertama terkhusus untuk para penuntut ilmu ya. Untuk ilmu yang ya anak kita yang memang sudah diberikan taufik atau hidayah oleh Allah Ta'ala untuk lebih menekuni ilmu. Ya, tentu saja kita semua adalah penuntut ilmu, berusaha untuk mempelajari agama Allah Ta'ala untuk kita amalkan. Intinya adalah bagaimana kita beramal dengan ilmu itu, kemudian kita ya sampaikan ataupun kita dakwakan kepada orang lain. Karena itu yang disebutkan sebagai makna seperti dibacakan oleh Ustadzul tadi dalam firman Allah Ta'ala, wa ja'alani, tentang Nabi Isa alaihi salatu wassalam, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu, ya. Dikatakan oleh para sebagian mufassir itu ja'alani da'iyan atau mualliman lil khair atau lil haq atau da'iyan ilal khair, ya. Sebagai dai, orang menyeru kepada kebaikan, itu intinya. Maka ya dan mungkin ada hubungannya dengan apa itu makna atau definisi apa keberkahan secara bahasa tadi dikatakan tadi Ustaz Ibnu tadi bahwa dari kata ya al-buruk mungkin ya, al-buruknya ba'ir, unta, berarti ba'ir artinya dia lazima, luzum. Maka kita sebagai penuntut ilmu ya buruk indal ulama, bersimpu di depan ulama, kita tekuni, belajar sabar untuk mendapatkan ilmu yang kemudian kita sampaikan kepada orang lain. Demikian pula yang tidak diberi kesempatan untuk belajar secara khusus di markas-markas ilmu, markas-markas pondok-pondok pesantren, ya kita belajar di masjid-masjid, di majelis-majelis ilmu, maka marilah kita raih keberkahan daripada majelis-majelis ilmu tersebut yang tentu saja disitulah ainul barakah, artinya betul-betul keberkahan itu ada pada majelis-majelis tersebut. Ya, demikian pula mungkin pada doa daripada ustadz-ustadz kita, pada ilmu yang insyaallah taala kita akan dapatkan selama kita duduknya dengan benar-benar mengharapkan wajah Allah Ta'ala, benar-benar ingin berniat untuk menghilangkan kejahilan dari diri kita, kemudian untuk kita amalkan amalan tersebut, ilmu tersebut. Nah, kita cari keberkahannya, dan juga dengan kita berusaha untuk terlibat dalam usaha-usaha penyebaran ilmu. Apakah itu dengan tenaga kita, kalau ada kemampuan harta walaupun sedikit kita libatkan diri, apakah itu untuk menyebarkan media penyebaran ilmu, media elektronik ataupun media tulis. Kalau sekarang mungkin sudah tidak populer lagi media cetak ya, tapi media elektronik pun memerlukan biaya. Mungkin kita libatkan diri kita sehingga kita dapatkan kebaikan itu yang intinya adalah keberkahan. Mungkin itu dari saya. Assalamualaikum Ustaz. Kemudian yang kedua Ustaz Ibnu, masukan-masukan, saran dan nasihat-nasihat untuk kaum muslimin dimanapun berada. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man. Mungkin sebagai kalimat penutup ya, begitu ya. Closing statement. Ya, closing statement ya. Nasihat untuk bahasa lainnya Ustaz ya. Nasihat untuk diri saya dan bagi pemirsa seluruhnya ya. Mari kita terus belajar, mari kita terus menambah ilmu kita, dan di antara ilmu yang wajib untuk kita pelajari adalah mengetahui keberkahan itu dari Allah Subhanahu wa taala dan mengetahui pintu-pintunya. Tadi Ustaz Zulkarnain hafizahullah ta'ala menyinggung bahwa salam itu sendiri adalah keberkahan. Dalam surah An-Nur Allah berfirman, "Fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah." Salam itu adalah perkara yang membuka keberkahan. Ya, maka kami himbau kepada seluruh kaum muslimin, khususnya para peserta tabligh akbar, ya, hendaklah kita semua menjadi penyebar kebaikan dan membawa keberkahan dengan mengucapkan salam. Nabi ditanya, "Ayyun nasi khair?"
orang yang mana yang terbaik? Kata baginda Nabi, it'amut ta'am wassalamu ala man arafta wa man lam ta'rif. Engkau memberi makan orang yang membutuhkan, dan engkau mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal maupun yang tidak engkau kenal, gitu ya. Jadi tebarkan dimanapun kita berada, di pasar, mumpung hadir dalam acara ini ya, berjual beli dan sebagainya, berkendaraan dengan kendaraan umum, tebarkan salam kepada sesama kaum muslimin, dan hadirkan dalam ucapan salam kita ketulusan, karena salam itu sendiri adalah keberkahan. Ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Semoga itu dengan dasar yang kelihatannya sederhana, tapi kita tidak bisa mengabaikan karena dia adalah keberkahan. Dan berapa banyak kebaikan yang akan datang dengan ucapan salam itu. Ucapan salam bukan hanya jaminan bagi orang yang kita ucapkan baginya salam tadi bahwa dia dalam keadaan aman, tidak mungkin kita ganggu, dan tidak hanya itu, tapi juga tadi kita harapkan dengan salam yang kita tebarkan, kita pun sama-sama dikumpulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surganya yang lebih luas dari langit dan bumi ya. Demikian saya minta, mari kita praktekkan, kesempatan kita praktekkan dalam takbir akbar ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Praktek yang susah ini Ustaz ya. Ya semoga kita bisa praktekkan insyaallah semuanya. Baik, yang terakhir Ustaz, gimana Ustaz? Ya, nggak tahu ini bingkai berkah itu bisa dibeli di mana? Kalau orang bisa jual kan bisa dibeli kan. Tapi itu kan nggak bisa dibeli bingkai berkah. Iya. Bingkai berarti menutupi Ustaz ya, melindungi. Gitu. Ya kalau mau hidup dalam bingkai berkah itu, bingkainya nggak bisa dibeli. Kita harus mempelajarinya, harus mendapatkannya. Kita sendiri yang harus mengumpulkannya, menyusunkannya. Cari dari beramal dengan hal yang baik, belajar dari ilmu agama, bikin bingkai dari kehidupan. Orang itu dalam sehari aja dia beramal satu saja dari perkara agama, itu luar biasa berkahnya. Coba bayangkan ya, sudut berkah ya, luar biasa. Iya. Nabi keluar meninggalkan istri ya, pergi sholat subuh. Sudah terbit matahari, balik lagi, istrinya masih duduk di tempat sholatnya berdikir. Kata Nabi SAW, saya mengucapkan setelah 4 kalimat. Andai kata 4 kalimat ini ditimbang dengan apa yang kamu ucapkan dari semenjak saya tinggalkan kamu sampai sekarang, 4 kalimat ini menyainginya. Ya, luar biasa 4 kalimat ini. Subhanallah wa bihamdi. Apa nama subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Ya kan? Itu kan luar biasa. Cuman masalahnya kita ini habis sholat subuh, ya harusnya kan itu dibaca kan atau pagi. Tapi kebanyakannya lalai. Ayat kursi saya, subhanallah disebut oleh Nabi, tidak ada yang memisahkan dia dengan sorga kecuali kematian saja. Kalau selalu dia baca ayat kursi selepas sholat. Ini sorga ini untuk kita ke sorga dengan hal yang sangat mudah. Tapi bersama dengan itu seakan-akan berat sekali membaca ayat kursi. Apa sebabnya nih Ustaz kira-kira? Ya. Dari situlah pentingnya. Tadi saya nasihatkan untuk diri saya sendiri. Ini kan memang suatu hal di dalam kehidupan. Sebab ini pertanyaan juga. Di alam kubur kita ditanya siapa nabimu, di akhirat juga ditanya tentang mada ajabatumul mursalin. Jadi kita harus ada sesuatu mengamalkan dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholat 5 waktu itu luar biasa keberkahan. Seperti orang yang mandi 5 kali sehari. Apakah ada kotoran di tubuhnya, dikasih gambaran. Apa namanya, sebuah ilustrasi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, luar biasa kan, menggambarkan keberkahan pada sholat. Itu satu sudut itu. Belum lagi yang disinggung Ustaz Ibnu tadi, dikir-dikir. Itu luar biasa itu dari dikir-dikir tersebut. Kita dalam keseharian saja kalau kita hitung dari sunnah-sunnah itu luar biasa. Kemudian yang kedua, yang mungkin sudut yang penting sekali dalam bingkai keberkahan ini, itu ada pintu-pintu berkah. Banyak orang yang kadang tahu tapi dia lalaikan, dia lupakan. Nah itu pertama seperti yang telah diterangkan, perlu belajar supaya tahu berkah-berkah itu mana. Sebab ini bukan main, oh berkah itu mantap ini berarti saya harus cari berkah. Tapi enggak belajar, sama aja namanya. Ya, harus belajar dulu supaya tahu pintu-pintu berkah itu di mana. Nah, begitu tahu pintu-pintu berkah yang biasa manusia lalai, nah itu kita pandai untuk menjaganya. Kalau bisa kita jadikan itu sebagai amalan kita yang rahasia. Ya.
amalan rahasia itu banyak, nggak mesti semua orang harus punya amalan yang dia lakukan supaya ketika ada kematian datang kapanpun dia bisa husnul khotimah. Itu kan kita semua mau kan, tapi amalannya yang mana? Nah, itu kadang ada amalan-amalan bisa kita ini kan, dan itu banyak di pintu berkah itu saya dipelajari. Tadi kan saya terangkan dari mana menjaga kebersamaan. Itu kan luar biasa, orang hidup aja di dalam negeri, dia tahu kalau ada kepala negaranya dia wajib dengar dan taat pada hal yang ma'ruf. Kalau ada hal-hal yang terjadi, misalnya di negeri ini ada yang pro dan kontra, kalimat cuma satu, bersama pemerintah. Nah, itu kan dia hidup dengan cara berpikir itu sudah berkah, dia dapat pahala yang luas. Dan dia juga mungkin karena sebab ada orang yang seperti ini, musibah tadinya mau turun ke negeri itu tertolak. Karena ada orang-orang yang seperti ini cara berpikirnya. Ya, karena itu ketika para sahabat Rasulullah SAW ada di Mekah, tidak turun siksaan ke penduduk Mekah. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menyiksa penduduk Mekah itu. Padahal penduduk Mekah itu dia berdoa, menantang. Ya Allah, kalau memang benar yang dibawa oleh Nabi Muhammad, hujani kami hujan dari langit. Itu menantang. Dan biasanya kalau umat menantang seperti itu disegerakan. Tapi Allah terangkan, Allah tidak akan menyiksa mereka sepanjang engkau Nabi Muhammad di tengah mereka. Dan Allah tidak akan menyiksa mereka sepanjang para sahabat masih memohon ampun. Jadi ada orang-orang yang membawa keberkahan di situ. Ya, makanya para penuntut ilmu itu dalam sebuah negeri itu luar biasa. Keberadaan mereka sebenarnya itulah keamanan untuk negeri itu. Dan di situ sebenarnya pentingnya seorang yang kenal sunnah, seorang yang kenal jalan as-salaf. Dia itu adalah keberkahan di negeri ya. Jadi merawat hal-hal yang seperti ini itu subhanallah sudut keberkahan luar biasa. Jadi pintu berkah misalnya yang banyak orang kadang kayak ini, dia berbaik sangka saja kepada Allah. Itu luar biasa itu, pintu berbaik sangka itu dari pintu ibadah yang luas sekali, membawa berbagai kebaikan. Karena Allah berfirman di hadits qudsi, ana inda dhanni abdi bi. Aku ini sesuai dengan sangkaan hambaku kepadaku. Kayaknya Nabi kan pernah bilang, man qala halakan nas fahu ahlakuhum. Siapa yang bilang manusia telah binasa, maka dia yang paling binasanya. Ini kan banyak di negeri kita ini. Pandemi aja kemarin, begitu, wah ini hancur negara ini kalau begitu terus, begini. Ini kan orang sudah ngomong lagi dengan kalimatnya hancur negeri ini, hancur orang ini. Ini orang yang seperti ini, mungkin dia akan membawa kehancuran untuk dirinya sendiri. Dan itu berburuk sangka namanya. Tapi kalau ada musibah menimpa dan seterusnya, telah berlalu, kita ini umat yang terakhir di atas muka bumi. Sudah berlalu umat-umat. Mungkin ujiannya lebih dahsyat, lebih besar. Ya, tidak ada juga ucapannya seperti itu. Tapi itu kehidupan memang dipersilih gantikan. Ada waktu memang seperti itu. Pintu ibadah kita ada juga di situ. Ada waktu lapang, tidak ada musibah. Ada juga pintu ibadah yang lain. Kita dimanapun, di kondisi apapun, alhamdulillah selalu ada pintu ibadah. Dan itu sudah keberkahan tidak akan diketemukan kecuali pada seorang mukmin saja. Seorang yang beriman, seorang yang belajar. Jadi kalau itu ada, maka itu adalah sumber keberkahan. Barakallahu fikum. Masya Allah. Ternyata kuncinya ilmu. Ya, kalau ada ilmu ada keberkahan. Insya Allah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum ilaikum para asatidzah kita, Ustaz Mustamin, Ustaz Ibnu Yunus dan Ustaz Dzul. Jadi antum ini dari tadi berurut ya. Ya, berurut. Jadi saya kasih tahu rahasianya nih kepada yang menyimak ya. Ini Ustadz Mustamin yang paling tua di sini. Oh, Masya Allah. Saya yang paling muda. Dan Nabi SAW bersabda, al-barakah ma'akabir. Keberkahan itu bersama orang yang tua kalian. Itu berkah namanya. Betul. Jadi kita memang dalam hidup itu paling tidak menerapkan satu hal dari keberkahan. Iya. Ya, jadi saya Dan kita coba menerapkan juga, ya Ustaz ya dalam podcast ini. Subhanallah. Ini kayaknya udah diurutkan ini tempat duduknya nih. Kebetulan. Subhanallah. Baik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Pemirsa sekalian, alhamdulillah tadi bincang-bincang kita, dialog kita dalam sebuah podcast menata hidup dalam bingkai keberkahan yang diadakan oleh Forum Asatidzah Ahlus Sunnah Sulsel Bar dalam rangkaian kegiatan Tablik Akbar Ahlus Sunnah wal Jamaah Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat. Semoga ini bisa memberikan kebaikan untuk semuanya, terkhusus untuk kaum muslimin di Indonesia, di Nusantara ini dari Sabang sampai Merauke. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga para pemimpin kita, pemerintah kita, diberikan kesehatan, kekuatan untuk selalu menjaga kita semuanya, mengatur kita
dan juga kepada kaum muslimin semoga senantiasa diberikan kesabaran untuk taat kepada mereka, menciptakan keberkahan dimanapun dia berada. Sampai jumpa dalam podcast selanjutnya bersama Forum Asatidzah Ahlussunnah wal Jamaah Sulselbar. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.